Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-9, Praktikum Statistika untuk Ilmu-Ilmu Pertanian dan Biologi, Program Magister Sekolah Pascasarjana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai rancangan acak kelompok atau yang disingkat RAK. Pada pertemuan sebelumnya, rekan-rekan sudah mempelajari mengenai RAL, yaitu rancangan acak dengan pengulangan. Nah, RAK di sini merupakan suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen, yang dinamakan kelompok atau blok. Kemudian, pengacakannya itu dilakukan di dalam masing-masing blok tersebut. Bagaimana yang dimaksud dengan kelompok itu? Misalnya, dalam penelitian ingin memberi perlakuan yang berbeda untuk menentukan respon dari beberapa jenis ikan. Nah, ikan-ikan di sini misalnya bisa dikelompokkan berdasarkan spesiesnya, berdasarkan ukurannya, berdasarkan jenis ikan air tawar, payau, atau laut, dan sebagainya. Intinya, dalam kelompok itu, satuan percobaannya harus homogen. Di antara RAL dan RAK, perbedaan yang paling mendasar ada di satuan percobaan. Kalau RAL, satuan percobaan yang digunakan homogen, sedangkan RAK digunakan untuk percobaan dengan satuan-satuan yang tidak seragam. Maka dari itu, satuan percobaannya dikelompokkan. Sehingga, kalau di RAL, faktor yang dianalisis ada perlakuan dan ulangan. Sedangkan di RAK, faktor yang dianalisis yaitu perlakuan dan kelompok. Kemudian, ada beberapa bentuk rancangan percobaan lagi selain RAL dan RAK. Ada yang disebut dengan rancangan acak faktorial. Rancangan acak ini bentuknya seperti RAK, namun di masing-masing perlakuannya terdapat ulangan juga. Kemudian, ada juga yang disebut rancangan bujur sangkar Latin. Di rancangan bujur sangkar ini, jumlah baris sama dengan jumlah kolom, dan di masing-masing baris maupun kolom, perlakuannya tidak boleh terulang. Baik, kembali ke RAK. Sifat RAK yang pertama, yaitu adanya pengelompokan penempatan satuan percobaan yang lebih homogen. Gunanya di sini pengelompokan untuk memperkecil galat. Kemudian, pengacakannya dibatasi di dalam blok atau kelompok, dan keragaman satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok dibuat sekecil mungkin, alias diharapkan homogen. Sedangkan perbedaan antar kelompok dibuat sebesar mungkin, sehingga RAK ini dapat memberi cakupan hasil yang luas tergantung pada heterogenitas antar blok. Adapun tujuan dari pengelompokan dalam RAK yang pertama yaitu untuk mengontrol variabilitas dari blok-blok yang bisa dilakukan atas dasar materi atau waktu percobaan, sehingga meningkatkan presisi percobaan. Yang kedua, yaitu untuk memperoleh satuan percobaan yang seseragam mungkin dalam kelompok, sehingga perbedaan yang teramati sebagian besar disebabkan oleh perlakuan. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai salah satu kontrol lokal yang didasarkan dugaan bahwa blok yang satu akan memberikan respon yang berbeda dengan blok yang lain terhadap suatu perlakuan. Berikut ini bentuk umum RAK. Terdiri dari rataan umum, pengaruh perlakuan, di mana perlakuan dilambangkan dengan huruf I, kemudian pengaruh kelompok, di mana kelompok ini dikelambangkan dengan huruf J, dan galat atau pengaruh bebas. Kemudian hipotesis yang digunakan dalam RAK dibagi menjadi hipotesis untuk masing-masing perlakuan dan kelompok. Jadi, di perlakuan ada H0 dan H1, di kelompok juga ada H0 dan H1. Kemudian, seperti biasanya, H0 berarti tidak memberi pengaruh, dan apabila H1 berarti memberi pengaruh atau minimal ada satu yang memberi pengaruh. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh soal. Berikutnya, ada asumsi yang digunakan dalam RAK. Yang pertama yaitu, apabila rataan umum, pengaruh perlakuan ke I,
pengaruh kelompok ke J dan galat saling aditif. Saling aditif di sini artinya YIJ atau pengaruh perlakuan dan kelompok merupakan hasil penjumlahan dari komponen-komponen yang disebutkan tadi. Yang kedua yaitu galat menyebar normal. Yang ketiga, galat bersifat bebas. Yang keempat, perlakuan ke I bersifat tetap. Dan yang kelima, perlakuan ke J bersifat tetap. Nah, di sini contoh tabel data untuk RAK. Jadi, kolom dan barisnya terdiri atas perlakuan dan kelompok. Kalau RAL kan kolom dan barisnya terdiri atas perlakuan dan ulangan. Nah, kalau RAK faktorial nanti kolom dan barisnya terdiri atas perlakuan dan kelompok. Tapi di setiap perlakuannya juga ada ulangan. Nah, kemudian diingat-ingat kalau perlakuan itu dilambangkan dengan I, kalau kelompok dilambangkan dengan J. Baik, kemudian ini tabel sidik ragam untuk RAK. Di bagian sumber keragamannya ada 4 ya. Ada perlakuan, kelompok, sisa, dan total. Kemudian rumus untuk menghitung FK, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan seterusnya tidak jauh berbeda dengan RKL. Hanya saja di sini selain ada JK perlakuan, juga ada JK kelompok. Kemudian diingat yang tadi, kalau perlakuan itu kan dilambangkan dengan I, sedangkan kalau kelompok dilambangkan dengan J. Jadi, supaya lebih mudah dan tidak bingung mengingat rumusnya, kalau JK perlakuan menggunakan sigma YI kuadrat, kemudian dibaginya dengan J. Nah, sebaliknya, kalau JK kelompok menggunakan YJ kuadrat, kemudian dibagi dengan I. Kemudian bagian F hitung juga ada masing-masing untuk perlakuan dan kelompok. Makanya nanti hipotesis dan penarikan kesimpulannya ada masing-masing untuk perlakuan dan juga kelompok. Baik, selanjutnya kita ke teladan. Teladan yang pertama. Berikut ini merupakan data penelitian jumlah ikan belanak yang hidup dengan perlakuan salinitas berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat di kolomnya ini menunjukkan salinitas. Salinitas di sini sebagai perlakuan. Kemudian di yang bagian baris ada jenis ikan. Jenis ikan ini ada A, B, C, D, E, itu tuh menandakan dia kelompok. Jadi ikannya itu dikelompokkan kelompok A, B, dan seterusnya. Baik, dari data ini, buatlah tabel sidik ragam dan tuliskan interpretasinya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. Ingat tadi hipotesisnya ada masing-masing untuk perlakuan dan kelompok. Hipotesis yang perlakuan, H0 tidak memberi pengaruh. Salinitas yang berbeda tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan belanak yang hidup. Kemudian H1-nya, salinitas yang berbeda memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan belanak yang hidup, atau minimal ada satu perlakuan salinitas yang memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan belanak yang hidup. Nah, kemudian hipotesis yang kelompok H0, kita lihat ini jenis ikan yang berbeda tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan belanak yang hidup. Kemudian H1-nya, jenis ikan yang berbeda memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan belanak yang hidup, atau minimal ada satu jenis ikan yang berpengaruh atau memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan belanak yang hidup. Baik, kita ke pengerjaannya. Pertama kita tentukan dulu sigma YI, sigma YJ, dan juga sigma YIJ. Setelah itu kita tentukan yang sigma YI kuadrat. Berarti ini yang bagian baris di bawah ini ada sigma YI. Kita kuadratkan masing-masing 40 kuadrat ditambah 79 kuadrat dan seterusnya. Kemudian didapatkan 20.739. Kemudian yang sigma YJ kuadrat juga seperti itu, kita hitung masing-masing didapatkan 15.919. Kemudian yang sigma YIJ ini kita kuadratkan masing-masing datanya, didapatkan 4.379. Kemudian kita hitung
DB perlakuan, tadi berarti I dikurang 1. Perlakuannya di sini ada 4, berarti DB perlakuannya 3. Kemudian DB kelompok, J minus 1. Kelompoknya ada 5, dikurang 1 berarti 4. Kemudian kita hitung dulu DB total. DB total tadi rumusnya I dikali J dikurang 1. Nah, di sini 4 dikali 5 dikurang 1, hasilnya 19. Kemudian DB sisa. DB sisa tinggal kita kurang saja DB total dikurang DB perlakuan dikurang DB kelompok, dapatlah 12. Kemudian kita hitung FK, JKT, JKP, JKK-nya, dan seterusnya seperti rumus yang sudah ditunjukkan tadi. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel sidik ragam, kita hitung F hitungnya, dan F tabelnya seperti materi yang sebelumnya. Nah, di sini keputusannya yang perlakuan, karena F hitung perlakuan lebih besar daripada F tabelnya, maka keputusannya tolak H0. Nah, sebaliknya kalau yang kelompok, ternyata F hitungnya lebih kecil dari yang F tabel, sehingga keputusannya gagal tolak H0. Maka dari itu, kesimpulannya, salinitas yang berbeda memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan belanak yang hidup, atau minimal ada satu perlakuan salinitas yang memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan belanak yang hidup. Tetapi, jenis ikan yang berbeda tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan belanak yang hidup. Kemudian, kita lanjut ke teladan yang kedua. Sini ada soal, seorang mahasiswa jurusan MSP melakukan penelitian mengenai pengaruh perbedaan jenis umpan terhadap hasil tangkapan bubu di perairan Desa Haka, Kecamatan Togo, Kabupaten Wakatobi. Berikut ini hasil tangkapan bubu dengan umpan yang berbeda berdasarkan jumlah ekor. Jadi di sini data yang di tengah ini merupakan jumlah hasil tangkapannya. Kemudian umpan di sini kalamang, belut, layang, tongkol ini merupakan jenis umpannya. Nah, di sini jenis umpan itu merupakan perlakuan. Kemudian hasil tangkapannya ini di data yang didapatkan dikelompokkan berdasarkan familinya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pengerjaannya. Hipotesisnya seperti yang tadi, ada masing-masing hipotesis untuk perlakuan. H0-nya, perbedaan jenis umpan tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan bubu. Kemudian H1 yang perlakuan, perbedaan jenis umpan memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan bubu, atau minimal ada satu perlakuan atau salah satu jenis umpan yang memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan bubu. Kemudian, untuk hipotesis yang kelompok, H0-nya berarti famili ikan yang berbeda tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan bubu. Kemudian H1-nya berarti famili ikan yang berbeda memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan bubu, atau minimal ada satu famili ikan yang memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan bubu. Baik, kita lanjut ke latihan pengerjaannya. Seperti tadi, dicari dulu sigma YI, sigma YJ, kemudian sigma YIJ, dan dicari juga sigma YI kuadrat, sigma YJ kuadrat, dan sigma YIJ kuadrat. Dikuadratkan masing-masing. Kemudian dicari juga DB perlakuan, DB kelompok, DB total, dan DB sisa. Dan dicari FK, JKT, JKP, JKK, dan seterusnya seperti rumus yang sudah pernah ditunjukkan. Nah, kita dapatkan di sini tabel sidik ragamnya seperti ini. Yang perlakuan didapatkan F hitungnya lebih besar dari F tabel. Oleh karena itu, keputusan yang diambil tolak H0. Kemudian untuk yang kelompok, ternyata seperti yang tadi, F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Walaupun itu berbeda tipis, tapi F hitungnya masih lebih kecil dari F tabel, sehingga keputusan yang ditarik adalah gagal tolak H0. Nah, jadi kesimpulannya, untuk yang perlakuan, perbedaan jenis umpan memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan bubu, atau minimal ada satu perlakuan atau salah satu jenis umpan yang memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan bubu.
Sebaliknya, memilih ikan yang berbeda tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan bubu. Nah, seperti itu contoh soal untuk RAK. Mudah kan? Semoga mudah dipahami contoh soalnya. Berikut ada latihan soal untuk praktikum hari ini. Sambil menunggu teman-temannya menyelesaikan nonton, mungkin bisa sambil dikerjakan latihan soalnya. Kemudian kita diskusikan bersama-sama latihan soal ini di Zoom. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.